Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Terdapat 7 perkara dari 5 kabupaten kota, yakni perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Tasikmalaya. Dalam persidangan di Majelis Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo, pemohon PHPU Bupati Bengkulu Selatan, pasangan calon nomor urut 2, Suryatati dan Sumirat, mendalilkan adanya pelanggaran terencana dan sistematis yang dilakukan pasangan calon nomor urut 3, Rifai Tajudin Yefri Sudianto, dengan membuat rekayasa penangkapan pemohon. Menurut pemohon, rekayasa penangkapan yang seolah resmi itu dilakukan tim sukses dan anak kandung pasangan calon nomor urut 3 9 jam sebelum pemungutan suara ulang berlangsung, dengan cara merekam penangkapan untuk kemudian disebar di berbagai media sosial dan membuat narasi bahwa pemohon telah ditangkap. Pemohon mengatakan, hal ini bisa jadi pola baru dalam pemilihan kepala daerah yang bisa saja ditiru oleh calon lainnya. Bahwa penghadangan yang berujung penangkapan, penggeledahan dan interogasi yang dilakukan tim paslon 3 telah direncanakan dengan rapi. Hal ini dikarenakan pada saat selesai pulang dari acara hajatan keluarga di Kecamatan Kedurang, saat itu Sumirat langsung dihadang oleh Septin dan kawan-kawan yang membuat video yang kemudian disebarkan melalui Facebook jika Sumirat telah ditangkap. Kemudian saat itu di Kecamatan Kedurang diketahui Septin menelpon seseorang di Kecamatan Seginim untuk mempersiapkan penangkapan serupa. Namun dikarenakan Sumirat tidak kunjung melintas di Kecamatan Seginim, akhirnya Andi Rifai bersama massa yang berjumlah 50 orang melakukan sweeping yang kemudian menemukan mobil Sumirat di Kecamatan Air Nipis dan kemudian mereka kembali memvideo dan seolah-olah penangkapan. Dalam ruang sidang panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, pemohon perselisihan hasil pemilihan wali kota Banjarbaru, yakni pemantau pemilihan wali kota Banjarbaru, DPD Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia Kalimantan Selatan mengungkapkan adanya pencabutan izin sertifikat pemantau dan upaya kriminalisasi setelah pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kota Banjarbaru ke Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mengerti kenapa menjelang sidang demikian bertubi-tubi dan gigihnya KPU, Bawaslu, Gakumdu melakukan proses hukum dan mencabut izin sertifikat pemantau. Hingga begitu tega pula menetapkan saya sebagai tersangka. Utamanya setelah saya mewakili LPRI mengajukan sengketa PSU ke Mahkamah Konstitusi. Apa maksud dan tujuan saya hanya bisa menebak-nebak bahwa targetnya adalah agar kami menghentikan proses sengketa di MK dan mencabut perkara ini. Apalagi saya memang dihubungi berbagai pihak untuk menyampaikan pesan pencabutan tersebut. Masih di hari yang sama, Mahkamah Konstitusi juga menggelar sidang pengujian Undang-Undang Ekstradisi dan Undang-Undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan agenda mendengar keterangan DPR. Anggota Komisi 3 DPR Abdullah yang membacakan keterangan mengatakan dalam mekanisme ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana, negara menunjuk lembaga yang berwenang, di mana dalam undang-undang tersebut ditentukan menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia adalah pemegang peran sentral pemberi bantuan timbal balik. Menurut DPR, pemberian kewenangan otoritas sentral ditentukan oleh pemerintah yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kejaksaan, pemerintah dan DPR telah sepakat kewenangan itu tetap berada di bawah Menteri Bidang Hukum dan HAM, bukan Kejaksaan. Lebih lanjut, DPR menjelaskan terkait adanya perubahan nama kementerian, peran Central Authority saat ini dipegang oleh Kementerian Hukum. Berdasarkan tabel di atas, apabila mengikuti pendekatan pragmatik seperti dalil para pemohon, permasalahan yang berpotensi timbul, permasalahan konflik kepentingan, dalam kolom konflik of interest dan kompetisi antar lembaga, karena setiap lembaga tersebut memiliki kewenangan yang hampir sama. Oleh karena itu, Central Authority dalam ekstradisi dan timbal balik dalam masalah pidana di Indonesia sebaiknya diserahkan tetap melalui Menteri Hukum karena dapat mewakili negara serta dapat melakukan kerjasama hukum dan terhindar dari permasalahan konflik kepentingan atau konflik of interest. Tim Liputan Media MK melaporkan.